Bab 76 menghambatnya. Itu benar, Abigail Lawson baru saja mengatakan bahwa dia dapat menangani proyek Solstice Holdings. Seseorang mengeluarkan suara, mengingatkan Tuan Besar Sebastian dengan keras. Abigail Lawson merasa cemas, itu kata Alexander Blackwood, dia tidak pernah mengatakan itu. Alexander Blackwood melihat Abigail Lawson khawatir, jadi dia berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir, proyek ini pasti bisa dikerjakan. Kamu bisa menggunakan ini untuk memperkuat posisimu di grup. Tuan Besar Sebastian berkata, Abigail Lawson, kamu membuat banyak kesalahan saat menjabat sebagai presdir. Tapi, bisa membuat Nona Emily Rosewood mengganti kerugian grup dan bekerja dengan kita secara gratis lebih dari sepadan. Tapi, itu tidak cukup. Lalu seperti yang kamu katakan sendiri, kamu dapat menangani proyek Solstice Holdings. Kalau begitu, tugas ini akan dipercayakan padamu. Kalau kamu benar-benar dapat memenangkan lebih dari satu proyek dari Solstice Holdings, kamu dapat lanjut menjadi presdir. Kalau tidak, kita hanya bisa mencari pengganti. Abigail Lawson mengangguk dengan susah payah, lalu berkata, terima kasih kakek, aku mengerti, aku pasti akan bekerja keras. Levina Lawson hanya bisa mencibir. Kalau kamu bisa memenangkan proyek Solstice Holdings hanya dengan kerja keras, maka proyek Solstice Holdings mungkin sudah tidak ada lagi. Mendengar dia masih berbicara, Alexander Blackwood merasa sedikit kesal, jadi dia berkata sambil tersenyum sinis, kalau begitu kamu mau bertaruh lagi. Wajah Levina Lawson memerah oleh kata-katanya. Dia sangat marah hingga ingin rasanya dia menghajar Alexander Blackwood. Aku akan menunggu Abigail Lawson mendapatkan proyek Solstice Holdings. Levina Lawson tidak menjawab perkataan Alexander Blackwood, hanya mendengus dingin. Tuan Besar Sebastian melambaikan tangannya, mengumumkan akhir pertemuan, dan semua orang pun bubar. Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu setuju untukku? Perusahaan seperti Solstice Holdings tidak akan pernah menganggap serius Lawson Enterprises. Bagaimana aku bisa mendapatkan proyek dari mereka? Abigail Lawson membawa Alexander Blackwood kembali ke kantor. Begitu pintunya tertutup, dia bertanya langsung. Jangan khawatir, kamu pasti bisa mengatasinya. Aku wakil ketua Departemen Keamanan dari Solstice Holdings. Aku menyelamatkan tanah ini untuk Lunarid, jadi aku punya hak untuk berbicara, kata Alexander Blackwood ringan. Abigail Lawson sedikit percaya setelah mendengar ini, lagi pula, Alexander Blackwood benar-benar membantunya menyelesaikan banyak hal hari ini. Terima kasih untuk bantuanmu hari ini. Abigail Lawson tidak memikirkan topik ini lagi, tetapi langsung berterima kasih kepada Alexander Blackwood. Sama-sama, itu hal yang normal bagi suami dan istri untuk saling membantu. Alexander Blackwood tertawa. Setelah mendengar ini, wajah Abigail Lawson menjadi gelap, dan dia langsung membuka pintu, lalu berkata, keluar. Alexander Blackwood tertegun sejenak, lalu didorong keluar oleh Abigail Lawson, yang membuatnya menghela napas, dasar. Setelah mendapatkan keinginanmu, aku diusir. Dalam perjalanan ke Solstice Holdings, Alexander Blackwood menerima telepon dari Jonathan Ramsey. Master Alexander Blackwood, gadis kecilku akan mengadakan pesta ulang tahun dalam 2 hari lagi, dan dia sudah meminta secara khusus, berharap kamu bisa hadir, tolong bantu aku. Jonathan Ramsey bertanya dengan sopan. Oke. Alexander Blackwood setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Jonathan Ramsey berbasa-basi dengannya, dia menutup telepon. Dia datang ke Solstice Holdings dan mencari Lunarid. Saat ini Lunarid mengenakan rok setelan keren, dengan sutra hitam yang menarik di kakinya yang indah, dan rambutnya yang panjang masih diikat sanggul, diikat di belakang kepalanya dengan tusuk konde. Ada perasaan wanita super kuat dari atas ke bawah. Terakhir kali aku membantu kamu mengamankan tanah milenium di depan Seraphim Technologies, dan kamu juga menjanjikan aku hak tertentu untuk berbicara di tanah ini, kata Alexander Blackwood. Sepertinya ada seperti itu, kata Lunarid dengan ringan, tanpa mengangkat kepalanya, diam-diam memproses dokumen. Alexander Blackwood berkata,
Aku ingin mengalokasikan dua proyek yang lebih menguntungkan dari tanah ini ke Lawson Enterprises. Setelah mendengar ini, Luna Reed mengangkat kepalanya sedikit, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya yang dingin dan cantik, dan berkata dengan tenang, kamu atur saja masalah ini sendiri, setelah itu tinggal mencari orang khusus yang bertanggung jawab nanti. Alexander Blackwood berkata, oke, itu saja. Setelah Alexander Blackwood pergi, sinar licik muncul di mata Luna Reed, dengan sedikit konspirasi. Tuan Tiger Reynolds. Luna Reed menerima telepon lagi dari Tiger Reynolds yang memintanya untuk makan malam bersamanya. Oke, kebetulan aku juga mau makan ikan itu. Kalau begitu, sampai jumpa setelah pulang kerja. Setelah menutup telepon, Luna Reed memutar pulpen di tangannya, memikirkan tindakan balasan. Seraphim Technologies memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan Nebula Innovations. Seraphim Technologies adalah penguasa di sini, dan Nebula Innovations adalah pihak berkuasa dari ibu kota. Begitu keduanya bergabung, Solstice Holdings tidak akan memiliki ruang untuk berjuang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menenangkan Tiger Reynolds untuk saat ini, sesekali makan bersamanya, bertindak sedikit lebih ambigu, dan menunggu sampai dia benar-benar punya dana sebelum bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Kenapa pikiranku penuh dengan kaki baru-baru ini? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya 2 kali, merasa pikirannya agak kacau, dan mencoba menyingkirkan kaki ramping Luna Reed dari pikirannya. Dulu di penjara Shadowgate, dia jarang melihat wanita, bahkan kalau melihat seorang wanita, itu mungkin bukan wanita cantik, jadi dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Kembali ke kota sekarang, dikelilingi oleh wanita cantik, ditambah lagi Sofia Caldwell yang selalu berpikir untuk mengambil kesempatan, jadi wajar kalau sedikit bingung. Tidak heran kalau ada pria yang ingin menjadi biksu. Seorang wanita hanya akan memengaruhi kecepatanku menghunus pedang, Alexander Blackwood mendengus pelan sambil berpikir. Baru saja akan keluar dari gerbang, sebuah BMW coupe biru berhenti di depannya, jendelanya diturunkan, memperlihatkan wajah Sofia Caldwell. Tuan Alexander Blackwood, masuklah ke mobil, aku akan mentraktirmu makan malam. Sofia Caldwell tertawa. Alexander Blackwood langsung melupakan ide menjauh dari Sofia Caldwell di pagi hari, dan membuka pintu untuk masuk ke dalam mobil. Kebetulan dia masih bingung mau makan malam di mana. Sofia Caldwell berkata, Tuan Alexander Blackwood, metode kamu benar-benar menggelegar, sampai berhasil menaklukkan Emily Rosewood. Aku baru saja melihat permintaan maaf yang panjang diposting di internet. Di pintu masuk restoran, Alexander Blackwood bertemu dengan seorang kenalan, putra Jonathan Ramsey, Kirson Ramsey. Kirson Ramsey melihat bahwa Alexander Blackwood memiliki pendamping wanita, jadi dia hanya tersenyum dan mengangguk dari kejauhan untuk menyapa. Kecerdasan emosional ini memang layak sebagai anak dari wali kota. Siapa orang yang menyapamu? Kenapa terlihat familiar? Tanya Sofia Caldwell penasaran. Putra Jonathan Ramsey, Kirson Ramsey, kata Alexander Blackwood datar. Sofia Caldwell sedikit terkejut. Orang-orang seperti Kirson Ramsey memiliki pergaulannya sendiri, yang tidak bisa dia hubungi di hari kerja. Tidak lama setelah duduk di ruang pribadi, semeja penuh makanan lezat disajikan, dan sebelum mereka makan, seorang wanita masuk dengan angkuh. Sofia Caldwell, cepat berkemas dan keluar, aku mau menggunakan ruang pribadi ini. Perempuan ini berpenampilan biasa, tapi berpakaian mewah. Sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan segepok uang lebih dari 20 juta. Setelah Sofia Caldwell melihat wanita ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan sedikit mengernyit. Beberapa orang yang mengikuti wanita itu juga memiliki postur kekar dan sangat arogan. Bab 77 menyia-nyiakan makanan. Sofia Caldwell terbatuk ringan, menoleh ke Alexander Blackwood dan berkata, Tuan Alexander Blackwood, bagaimana kalau kita tidak makan di tempat lain? Alexander Blackwood sedikit kesal, ruang pribadi ini milik Sofia Caldwell, dan pihak lain ingin merebutnya setelah membuang segepok uang. Cepat, jangan tunda kami memesan makanan.
Tuan Tiger Reynolds akan mengundang Nona Lunarid untuk makan di sini sebentar lagi. Kalau sampai waktunya terlewat, Enigma Corp akan bangkrut, kata wanita itu dengan mendengus dingin. Sophia Caldwell berbisik, dia adalah sekretaris Tiger Reynolds, pemilik muda Seraphim Technologies. Daisy Collins, tidak perlu menyinggung dia hanya karena masalah makan. Alexander Blackwood tidak menyangka wanita ini adalah sekretaris Tiger Reynolds, dan Tiger Reynolds akan makan malam dengan Lunarid. Kenapa kita harus pergi? Ini adalah ruang pribadi yang kita pesan sebelumnya, tanya Alexander Blackwood enteng. Setelah mendengar ini, wajah Daisy Collins langsung berubah suram. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh, kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal nantinya. Sophia Caldwell mengatupkan bibirnya dan tak berani bicara. Enigma Corp tak berani bergulat dengan perusahaan besar seperti Seraphim Technologies. Pihak lain memang mampu membuat Enigma Corp bangkrut hanya dalam hitungan menit. Cepat serahkan ruang pribadi ini, uang 20 juta ini dianggap sebagai kompensasi untukmu. Keluarlah dan beli makanan untukmu. Kami Seraphim Technologies menginginkan ruang pribadi ini, itu sama dengan menghormati kamu, kamu harusnya merasa terhormat. Jangan mengemas makanan ini, buang saja, agar tidak membuang waktu. Daisy Collins melihat arlojinya, lalu berkata dengan dingin. Alexander Blackwood duduk tanpa bergerak, mengambil kaki ayam dengan sumpitnya, dan mulai menggerogotinya perlahan. Daisy Collins mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, apakah kamu tuli? Atau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Sophia Caldwell, apakah ini peliharaan kamu? Cepat suruh dia pergi bersamamu dengan uang itu. Aku tidak ingin mengatakan hal yang sama lagi. Sophia Caldwell menarik lengan baju Alexander Blackwood, lalu berkata, ayo pergi. Alexander Blackwood terkekeh sebelum berkata, aku belum kenyang, kenapa kita mesti pergi? Kamu mentraktirku makan malam, apa maksudmu hanya sampai setengah jalan? Tidak setia kawan sama sekali. Lain kali, jangan coba-coba datang ke Istana Langit Azure Peakku lagi. Istana Langit Azure Peak. Hahaha, konyol. Lihatlah penampilanmu yang malang. Apakah kamu mampu untuk tinggal di villa teratas di kota Evermore? Istana Langit Azure Peak bernilai 2 triliun, bahkan lebih bernilai dari perempuan kaya di sampingmu ini. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Daisy Collins mencibir. Kalau dia bisa tinggal di Istana Langit Azure Peak, maka aku bisa tinggal di kota terlarang di ibu kota. Orang seperti ini jelas hanya berlagak, hanya bisa didengar sebagai lelucon. Sophia Caldwell dan Alexander Blackwood akrab akhir-akhir ini, mengetahui bahwa pria ini selalu memiliki temperamen yang tidak suka dikasari. Dia mungkin benar-benar tidak akan menyerahkan ruang pribadi ini kepada Daisy Collins. Sophia Caldwell hanya bisa mendesah dalam hati, Alexander Blackwood tidak takut dengan Seraphim Technologies, tapi dia takut. Ukuran Enigma Corp tidak cukup untuk melawan Seraphim Technologies, kalau benar-benar ribut, cepat atau lambat akan terjadi kebangkrutan. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku tidak ingin membuat masalah. Tidak peduli kalian ini Seraphim Technologies atau Partai Dragon, keluar dari sini dan jangan ganggu acara makanku. Alexander Blackwood mengabaikan ejekan dari orang-orang ini. Wajah Daisy Collins tiba-tiba menjadi suram dan dingin, dia pun berkata, bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Alexander Blackwood menggerogoti kaki ayam perlahan, lalu berkata pelan, aku tidak ingin mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Daisy Collins juga mengatakan sesuatu yang mirip dengan kalimat Alexander Blackwood barusan, dan ketika dia mendengar Alexander Blackwood mengatakannya lagi, dia merasakan ejekan dan sarkasme yang tak terlukiskan, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. 60. Bu Daisy Collins, orang ini tidak hanya miskin, tapi juga bodoh. Sepertinya dia tidak bisa mengerti ucapan manusia. Berani berlagak di depan Seraphim Technologies kita, dia memang sudah gila. Kami sudah memberimu uang, terima saja baik-baik, lalu serahkan ruang pribadi ini. Jangan banyak bicara lagi.
Jangan sampai kami mematahkan kakimu sehingga kamu harus merangkak keluar dari ruang pribadi ini. Orang-orang dari Seraphim Technologies yang mengikuti Daisy Collins semuanya mencibir. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, jangankan kamu yang hanya seorang sekretaris Tiger Reynolds, bahkan kalau Tiger Reynolds datang dan meminta ruang pribadi ini, aku tetap tidak akan memberikannya. Luar biasa sekali kata-katamu. Daisy Collins hanya bisa berteriak dingin. Makan, 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 makan ibumu, cepat ambil uangnya dan pergi. Uang ini cukup untuk memberi makanmu selama setengah tahun. Seorang pria berjas datang, berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan meraih tepi meja, siap untuk membalik meja. Mata Alexander Blackwood menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan meja. Tidak peduli seberapa keras pria bersetelan itu mencoba, dia tidak bisa menggerakkan meja itu. Pembuluh darah di dahinya berdenyut, dan wajahnya memerah. Dia mengerahkan semua tenaganya, tetapi tetap tidak bisa membalikkan meja. Kalau mau ruang pribadi, minta Tiger Reynolds datang sendiri, berlutut dan bersujud ke aku 3 kali, mungkin aku bisa lihat dia mentraktir Lunarid makan malam, dan memberinya ruang pribadi ini. Kalian, cek, tidak bisa. Alexander Blackwood berkata dengan jijik di wajahnya, memegang kaki ayam di tangan kirinya dan menopang meja dengan tangan kanannya sambil mencibir. Persetan. Pria bersetelan itu sangat marah. Dia meletakkan kedua tangannya di bawah meja, dan mengangkatnya dengan paksa. Alexander Blackwood tidak bergerak, tangan kanannya masih menempel di atas meja, dan seluruh meja tetap tidak bergerak. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, seberapa kuat orang ini. Karena memiliki sedikit kekuatan, kamu pikir kamu bisa menjadi sombong dan mendominasi. Kamu harus tahu bahwa dalam masyarakat sekarang ini, bukan tentang siapa yang memiliki kekuatan yang dapat berdiri teguh, tetapi siapa yang memiliki kuasa. Kata Daisy Collins dengan acuh tak acuh. Daisy Collins berjalan langsung ke depan meja makan, menatap lurus ke arah Alexander Blackwood, matanya penuh dengan niat membunuh. Daisy Collins berkata dengan dingin, masyarakat zaman sekarang adalah hukum rimba. Kami orang Seraphim Technologies, kalau mau kamu merelakan ruang pribadi ini, kamu harus merelakannya. Kamu tidak mau melepaskannya. Tidak apa-apa. Mari kita lihat seberapa hebat kamu. Apakah cukup untuk kami hajar? Selain itu, saat kami menghajarmu, kamu hanya bisa menerimanya dengan patuh. Setelah mengatakan ini, Daisy Collins memuntahkan air liurnya ke dalam semangkuk sup iga babi. Orang-orang Seraphim Technologies juga berdiri melingkar dan mengepung Alexander Blackwood. Kamu sangat suka makan. Kamu belum kenyang. Tidak apa-apa, setelah minum semangkuk sup ini, kurasa kamu akan kenyang. Setelah meminum semangkuk sup ini, dan kemudian dengan jujur mengikuti Sophia Caldwell keluar, aku bisa memaafkan ketidaktahuanmu. Daisy Collins mengejek, mengira situasinya sudah di bawah kendalinya. Alexander Blackwood sangat jijik sehingga dia tidak bisa makan lagi, dia membuang kaki ayamnya, lalu berkata dengan setengah tersenyum, tahukah kamu, yang paling aku benci adalah orang yang membuang-buang makanan. Membuang makanan. Ini namanya membuang makanan, kata Daisy Collins dingin. Orang-orang Seraphim Technologies satu demi satu membuka mulut, meludahkan ludah ke dalam mangkuk sup. Daisy Collins berkata dengan sinis, minumlah sekarang. Kalau tidak, akan ada satu mayat lagi di dermaga air dalam pelabuhan kota Evermore hari ini. Apa yang dikatakan Daisy Collins membuat Sophia Caldwell merasa bergidik. Seraphim Technologies benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Bab 78 bersikap angkuh. Sudahlah, ayo kita pergi. Mereka punya banyak orang. Sophia Caldwell merasa sedikit bersalah, dia sangat takut Daisy Collins akan melakukan sesuatu pada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk mengambil semangkuk sup, permukaan supnya masih berbusa karena air liur. Umumnya di penjara Shadowgate, tidak ada yang namanya buang-buang makanan, kata Alexander Blackwood serius. Melihatnya mengambil mangkuk sup,
Daisy Collins memasang senyum sinis di wajahnya, lalu berkata, "Kalau kamu ingin minum, minumlah dengan cepat, jangan bicara omong kosong di sini. Lihatlah betapa pengecutnya dia sekarang, aku ingin melihatnya meminum semangkuk sup ini tanpa meninggalkan seteguk pun. Kamu masih memberitahu kami bahwa kami membenci orang yang menyia-nyiakan makanan. Kami punya banyak uang, memangnya kenapa kalau kami mau menyia-nyiakan makanan?" Alexander Blackwood terus berkata, "Karena, para tahanan tahu bahwa aku benci orang membuang-buang makanan." Daisy Collins berkata sambil tersenyum sinis, "Terus kenapa? Kamu tidak ingin menyia-nyiakan makanan, kenapa kamu tidak meminumnya?" Alexander Blackwood bergerak seperti kilat saat ini. Dia tiba-tiba mencengkeram leher Daisy Collins, memelintirnya dengan keras, dan langsung mendorongnya ke bawah meja, lalu menumpahkan seluruh mangkuk sup ke kepala dan wajahnya. Daisy Collins tidak menyangka bahwa Alexander Blackwood akan berani menyerangnya dalam keadaan seperti itu, mulut dan hidungnya dipenuhi sup. "Jadi, kamu harus meminumnya." Alexander Blackwood meletakkan mangkuk sup dan mencibir. Semua anggota Seraphim Technologies tercengang, mereka tidak menyangka Alexander Blackwood begitu kejam dan tiba-tiba menyerang Daisy Collins. Daisy Collins sangat jijik sehingga dia terbatuk beberapa kali, wajahnya memerah, dan dia mengutuk, Kamu berani memperlakukanku seperti ini, aku tidak akan melepaskanmu." Alexander Blackwood mengabaikannya dan mengambil setumpuk uang yang dilemparkan Daisy Collins ke atas meja. "Makanan di sini jadi kotor karenamu, uang ini aku anggap sebagai kompensasi dari kalian." Alexander Blackwood berkata dengan dingin, "Hari ini, kamu harus memakan makanan di meja ini tanpa sisa. Jangan sia-siakan sedikit pun. Kalau tidak, tidak ada yang bisa keluar dari ruang pribadi ini." Kata-kata Alexander Blackwood membuat semua anggota Seraphim Technologies meledak marah, dan mata mereka bersinar terang. Seraphim Technologies selalu dikenal ganas, dan merupakan perusahaan yang didukung oleh pintu naga. Latar belakangnya sangat besar. Biasanya, siapapun yang melihatnya harus menghormati. Mana ada yang berani sombong seperti Alexander Blackwood? Benar saja, ini kekacauan besar. Sophia Caldwell tersenyum kecut, melihat pemandangan ini, dan menghela napas dalam hatinya. Dia hanya berharap Seraphim Technologies tidak datang untuk mencari masalah dengan Enigma Corp, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahan persetan dengannya. Atas perintah Daisy Collins, orang-orang Seraphim Technologies mengambil botol, kursi, dan barang-barang lainnya dan bergegas menuju Alexander Blackwood. Tidak peduli berapa banyak domba yang datang, itu tidak bisa menghentikan seekor singa. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, menangkap kursi yang jatuh, lalu ditendang, dan mengenai kepala seseorang hingga terpental ke dinding. Segera setelah itu, dia meletakkan kursinya. Dia maju dan bergegas ke kerumunan, kemudian mulai meninju dan menendang. Alexander Blackwood adalah pria tangguh yang tumbuh di antara para penjahat ganas, bagaimana dia bisa menganggap serius orang-orang tidak berguna ini? Sophia Caldwell menatap pemandangan ini dengan tercengang, dan bergumam, terlalu kejam. Tuan Alexander Blackwood benar-benar terlalu kejam. Dalam waktu kurang dari 30 detik, 7 atau 8 orang kekar dari Seraphim Technologies semuanya jatuh ke lantai, masing-masing hanya bisa mengeluh dan tidak bisa bangun, wajah mereka terlihat kesakitan. Ketika Daisy Collins melihat ini, tubuhnya gemetar ketakutan, dia tidak menyangka Alexander Blackwood begitu jago berkelahi, sehingga bisa dengan mudah menjatuhkan 7 atau 8 orang. "Apa yang aku katakan selalu dari lubuk hatiku, semua kata-kataku serius, kenapa kamu selalu mengira aku berpura-pura?" Alexander Blackwood duduk kembali di kursi dan bertanya dengan tulus. Bibir Daisy Collins bergetar, dan dia terdiam beberapa saat. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Makan semua hidangan di atas meja ini, aku akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi." Setelah mengatakan ini, dia dengan serius mengeluarkan sepasang sumpit dari laci, dan melemparkannya ke arah Daisy Collins. "Kamu berani menyerang kami dan mempermalukanku.
Aku pasti akan membuat perusahaan gadis kecil ini bangkrut. Teriak Daisy Collins. Wajah Sophia Caldwell memucat, benar saja, apa yang dikhawatirkannya tetap datang. Alexander Blackwood mencibir dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Seraphim Technologies mana punya waktu untuk itu sekarang. Persaingan dengan Solstice Holdings sangat sengit. Masih berani mengambil tindakan terhadap perusahaan lain. Apakah kamu tidak takut kalau Lunarid mendapatkan kesempatan, dia akan memberi kalian pukulan fatal? Tidak usah mencoba menakutiku, tidak ada gunanya. Sophia Caldwell tercengang saat mendengar ini, lalu menatap Daisy Collins. Setelah mendengar perkataan Alexander Blackwood, Daisy Collins juga sangat terkejut, dan berteriak, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Siapa kamu? Alexander Blackwood berkata dengan tenang, aku yang membantu Solstice Holdings menyimpan tanah Millennium, kamu seharusnya tahu siapa aku. Kamu adalah Alexander Blackwood, wakil ketua Departemen Keamanan Solstice Holdings yang mengalahkan Johan. Tanya Daisy Collins heran. Alexander Blackwood mengangguk dalam diam, dia hanya menatap Daisy Collins dengan kosong. Memangnya kenapa kalau itu kamu? Kamu hanya punya sedikit kekuatan kasar, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Ya, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Solstice Holdings. Tapi, sekarang, Solstice Holdings dan Seraphim Technologies kami berada dalam periode yang tidak jelas, kedua belah pihak tidak akan ribut gara-gara hal ini. Apakah menurutmu Nona Lunarid akan berselisih dengan Seraphim Technologies hanya karena kamu seorang pekerja? Kalau kamu berani macam-macam padaku, bahkan kalau kami tidak menggunakan cara untuk menghadapimu, kami pasti dapat memenjarakanmu selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak percaya, sehebat apapun kamu bisa lebih cepat dari pistol. Daisy Collins berangsur-angsur menjadi tenang, tampaknya bersiap untuk menggunakan kekuatan resmi untuk menghadapi Alexander Blackwood. Saat itu, pintu ruang pribadi dibuka, dan begitu masuk, Tiger Reynolds berkata, Bu Daisy Collins, apakah ruang pribadi yang kuinginkan sudah siap? Nona Lunarid sudah datang. Saat berbicara, setelah melihat dengan jelas semua yang ada di ruang pribadi, wajah Tiger Reynolds langsung cemberut. Lunarid yang mengikutinya juga sedikit terkejut, setelah melihat Alexander Blackwood, senyum main-main muncul di wajahnya, jelas terlihat senang melihat semua ini. Tuan Tiger Reynolds, aku tidak kompeten dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Daisy Collins berkata dengan wajah sedih, dia menolak menyerahkan ruang pribadi dan malah memukuli orang-orang kita. Aku akan melaporkan kasus ini. Tiger Reynolds pun mampu menilai situasi, dia menoleh dan berkata kepada Lunarid, Lunarid, lihat, karyawanmu memukuli anggota Seraphim Technologies kami. Bukankah seharusnya kamu memberiku sebuah penjelasan? Paling tidak, sebuah penjelasan kepada orang-orang di bawahku ini. Lunarid berkata pelan, di perusahaan, selama jam kerja, tentu saja aku akan mendisiplinkan bawahanku. Tapi, ini bukan waktu kerja, dan bukan di perusahaan, jadi ini merupakan masalah pribadinya. Secara tegas ditetapkan di perusahaan bahwa kami tidak akan mencampuri masalah pribadi karyawan manapun. Tentu saja Lunarid tahu bahwa Tiger Reynolds sedang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah, dia ingin mendapatkan keuntungan dari Solstice Holdings, jadi Lunarid tentu saja tidak akan peduli pada hal itu, dia hanya menjawabnya dengan enteng. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Penampilannya yang angkuh membuat Tiger Reynolds merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Namun, Alexander Blackwood tidak bisa berhenti berpikir, wanita ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Bab 79 diselesaikan secara pribadi atau publik. Lunarid adalah orang yang mengutamakan kepentingan, itulah sebabnya semua orang mencapnya berdarah dingin. Tiger Reynolds menoleh, menghadap Alexander Blackwood sambil berkata, kamu mau masalah ini diselesaikan secara pribadi atau publik? Alexander Blackwood dengan tenang berkata, apa itu pribadi? Apa itu publik? Kalau secara pribadi ya kamu harus ganti rugi.
Kamu ganti rugi sejumlah 2 miliar kepada setiap orang yang ada di sini, kami akan melupakannya. Kalau publik, Carney akan laporkan ke polisi, dan polisi yang akan menangani masalah ini dan membuat gugatan tentang kondisi orang yang terluka. Setelah itu, kamu akan dimasukkan ke penjara, kata Tiger Reynolds datar. Karena Alexander Blackwood adalah orang yang bisa mengalahkan Johan, akan merepotkan kalau menggunakan cara preman, jadi yang terbaik adalah menggunakan kekuatan pemerintah. Kali ini Alexander Blackwood memukul orang dan terlihat olehnya di tempat kejadian, jadi dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam. Soal tanah milenium terakhir kali, kalau Alexander Blackwood tidak turun tangan, itu pasti sudah ada di tangannya sekarang, jadi dia sangat membenci orang ini. Kalau begitu, selesaikan saja secara pribadi. Kalian masing-masing akan membayarku 2 miliar. Aku tidak akan makan lagi, masalah ini dianggap selesai sampai di sini, kata Alexander Blackwood ringan. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Seraphim Technologies tercengang. Apakah anak ini gila? Tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Tiger Reynolds. Sebaliknya, dia ingin meminta 2 miliar dari kita. Dia pikir dia siapa, anak kepala negara. Dia memukuli kita dan malah meminta uang dari kita. Sial, sombong sekali. Tuan Tiger Reynolds, jangan biarkan dia pergi, ayo lapor langsung ke polisi dan proses saja secara hukum. Semua anggota Seraphim Technologies meraung marah, menganggap Alexander Blackwood terlalu sombong. Kalau tidak diberikan pelajaran, siapa yang akan menganggap serius Seraphim Technologies di masa depan? Mata Tiger Reynolds juga bersinar dingin, lalu dia pun berkata dengan sinis, aku serius, sebaiknya kamu menjaga sikapmu dengan benar. Aku bersedia memberi kamu kesempatan untuk diselesaikan secara pribadi hanya karena Nona Lunarid. Lunarid langsung mengabaikan hubungan itu dan berkata, Tuan Tiger Reynolds bisa melakukan apapun yang Bapak mau, ini dendam pribadi, tidak perlu peduli padaku. Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan berkata kepada Tiger Reynolds, silakan mulai pertunjukanmu. Melihat penampilan Alexander Blackwood, Sophia Caldwell di samping mau tidak mau ingin tertawa, tapi sungguh tidak pantas untuk tertawa pada kesempatan ini, jadi dia hanya bisa mengerutkan bibir dengan keras dan menginjak Alexander Blackwood dengan pelan. Alexander Blackwood diinjak oleh Sophia Caldwell, mau tidak mau dia merasa sedikit kesal, dia mengerutkan kening dan langsung menginjak Sophia Caldwell balik. Sophia Caldwell tidak menyangka pria ini begitu tidak sopan, kakinya yang besar membuat kakinya sakit. Dia sampai mengulurkan tangannya untuk mencubit pinggangnya dengan marah. Alexander Blackwood bukanlah orang yang bisa dikerjai, dan karena marah, dia juga berbalik untuk mencubit Sophia Caldwell. Keduanya tampak tidak menganggap serius Tiger Reynolds dan saling menggoda, yang membuat Lunarid ingin tertawa. Tiger Reynolds benar-benar marah, dia tidak pernah menyangka Alexander Blackwood akan begitu sombong, saat ini dia berani menggoda wanita di depan wajahnya daripada mengkhawatirkan situasinya sendiri. Bagus, karena kamu begitu tidak tahu diri, maka ikuti proses peradilan saja. Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan senjata para detektif. Setelah Tiger Reynolds mengatakan ini, dia menyentuh ponselnya dan memutar sebuah nomor, lalu berkata dengan suara yang dalam, Kapolres Alfiano, tolong pimpin tim ke restoran Gastro Galaxy. Di sini ada orang yang memukuli anggota Seraphim Technologies kami, dengan ini aku mohon kamu untuk memimpin tim untuk menangkap si pelaku. Mendengar perkataan Tiger Reynolds, Kapolres Alfiano, kepala kepolisian kota Evermore, langsung berkata, beraninya dia memukuli orang dari Seraphim Technologies. Aku akan membawa tim ke sini. Usai mengatakannya, Darius menutup telepon, dan langsung memanggil para detektif yang bekerja di biro tersebut, 4 mobil diturunkan, dan belasan orang langsung datang ke restoran Gastro Galaxy. Berhentilah membuat onar, Tiger Reynolds sudah melapor ke polisi. Bisik Sophia Caldwell. Memangnya kenapa kalau sudah lapor polisi? Apakah pemerintah dijalankan oleh keluarganya? Pemerintah harus adil dalam melakukan sesuatu, kata Alexander Blackwood dingin.
Setelah mendengar ini, Daisy Collins mencibir, lalu berkata, "Keadilan. Kamu hanyalah orang kecil yang tidak berdaya, keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Seraphim Technologies kami biasanya adil. Kalau kalian berani memukul orang kami, apapun alasannya, benar atau salah, kalian sudah melanggar hukum. Mendapatkan keadilan karena mempermainkan Seraphim Technologies. Lelucon." Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Aku selalu percaya bahwa keadilan itu ada, kalau tidak, aku tidak akan menjadi sipir selama bertahun-tahun." Tiger Reynolds menyipitkan matanya. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Masalahnya adalah kamu memukul seseorang, jadi kamu akan ditangkap oleh detektif polisi, dan kamu akhirnya akan diadili dengan adil. Apakah kamu mengerti?" "Tidak. Tidak. Keadilannya adalah setiap dari kalian yang harus memberiku ganti rugi 2 miliar, dan kalian harus menghabiskan semua hidangan yang telah dikotori oleh air liur kalian ini," jawab Alexander Blackwood sambil tersenyum. "Oke, mari kita lihat sisi mana yang adil," Tiger Reynolds mendengus dingin. Luna Reed sedikit mengernyit ke samping. Tiger Reynolds melapor ke pihak berwenang, tetapi Alexander Blackwood masih begitu percaya diri. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar merasa kebenaran ada di pihaknya, atau apakah dia memiliki latar belakang yang lebih besar yang dapat menghalangi pihak berwenang. Kalau Alexander Blackwood tidak bisa dan benar-benar dibawa pergi oleh polisi, maka dia tidak bisa hanya duduk diam. Dari segi logika dan perasaan, dia tidak bisa diam saja. Meskipun dia agak berdarah dingin. "Kamu sebaiknya memikirkan penjelasanmu sendiri sekarang, meskipun Kapolres Alfiano pasti tidak akan mendengarkan penjelasanmu." Daisy Collins tersenyum dan berkata dengan bangga. Alexander Blackwood tidak peduli, dia hanya berkata kepada Sophia Caldwell, "Bisakah kamu memesan lebih banyak makanan untukku? Aku belum kenyang, aku sangat lapar." Melihat bahwa Alexander Blackwood mengabaikannya, Daisy Collins langsung terpaku, dan kemudian berkata dengan cemberut, "Makan, kamu bisa pergi ke penjara saat kamu sudah kenyang. Ini mungkin akan menjadi makanan terakhirmu." Sophia Caldwell juga berpikir bahwa cara berpikir Alexander Blackwood sangat aneh, sudah seperti ini sini, dia masih berpikir bahwa dia belum kenyang. "Bisakah kamu berpikir lebih serius?" bisik Sophia Caldwell, "Orang yang akan datang nanti adalah Darius, kepala polisi kota Evermore." Melihat Sophia Caldwell mengabaikan permintaannya, Alexander Blackwood hanya bisa mendengus dingin, wajahnya penuh ketidakpedulian. "Apa maksudmu? Aku dengan baik hati mengingatkanmu." Sophia Caldwell tidak bisa menahan sedikit amarahnya. "Dasar wanita, benar-benar hanya memengaruhi kecepatanku menghunus pedang," kata Alexander Blackwood dengan arogan. "Kamu." Sophia Caldwell terdiam. Sekitar waktu ini, suara sirene terdengar dari jalan di luar. Beberapa mobil polisi berhenti di depan pintu, dan para detektif berseragam biru tua keluar dari mobil dengan cepat. Dipimpin oleh seorang kepala polisi parubaya berseragam putih dengan beberapa bunga tak berujung di pundaknya, mereka langsung menuju ke bagian dalam restoran. Daisy Collins berkata sambil tersenyum sinis, "Sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan makanan terakhir ini. Dasar wanita yang banyak omong, nanti kamu harus memakan semua makanan yang paling banyak air liurnya." Alexander Blackwood mengangkat alisnya dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin. Bab 80 Hukum Raja. "Itu Kapolres Alfiano, pemimpin kepolisian kota Evermore kita. Dia sampai memimpin tim ke sini sendiri. Apa yang terjadi?" Kapolres Alfiano selalu dikenal karena ketangguhannya. Kali ini dia secara pribadi memimpin tim ke sini. Pelaku kejahatan ini pasti sial. Aku tidak menyangka akan bertemu tokoh sebesar Kapolres Alfiano hari ini, entah siapa yang sudah membuat masalah. Orang itu akan mati mengenaskan. Melihat pendekatan mengancam Alfiano Holloway, beberapa penonton mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Setelah Alfiano Holloway memasuki restoran, dia memimpin tim ke ruang pribadi, dan beberapa orang yang penasaran mengikuti dengan tenang, siap untuk melihat apa yang terjadi.
Halo, Kapolres Alviano. Manajer restoran tersenyum dan membungkuk saat melihat Alviano Holloway. Alviano Holloway hanya bergumam pelan. Tak lama kemudian, dia menggiring tim ke depan pintu ruang pribadi, dan dengan lambaian tangan, para agen langsung diterjunkan keluar. Orang di dalam adalah Tiger Reynolds, pemilik muda Seraphim Technologies. Aku melihat beberapa orang dari Seraphim Technologies dirobohkan. Mungkinkah ada yang melakukan kekerasan terhadap Seraphim Technologies? Ya Tuhan. Orang itu pasti sudah bosan hidup. Beraninya dia melakukan kekerasan kepada Seraphim Technologies. Kapolres Alviano pasti dipanggil oleh Tuan Tiger Reynolds. Siapapun yang mengganggu Seraphim Technologies sudah mati. Kapolres Alviano secara pribadi memimpin tim ke sini. Jelas, Tuan Tiger Reynolds yang angkat bicara. Masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Orang yang melakukannya sudah mati. Setelah sedikit memahami situasinya, semua orang terus berdiskusi dengan suara rendah. Mereka semua merasa bahwa Alexander Blackwood pasti akan mati. Saat Alviano Holloway melangkah ke ruang pribadi, alis Luna Reed sedikit terangkat. Sepertinya Tiger Reynolds sengaja memperbesar masalah, bahkan kalau dia ingin menyelamatkan Alexander Blackwood, itu harus membayar harga yang lebih mahal. Ketika Tiger Reynolds melihat Alviano Holloway datang, dia bergegas maju dan berjabat tangan dengan Alviano Holloway, lalu berkata, "Kapolres Alviano, kamu sudah datang. Kamu harus membantu kami para pengusaha yang baik hati. Begini ceritanya, aku mengundang Nona Luna Reed makan malam hari ini, lalu meminta bawahanku datang ke restoran untuk memesan ruang pribadi. Ruang pribadi sudah penuh, jadi aku meminta bawahanku datang ke sini untuk bernegosiasi, tetapi pihak lain tidak mau bernegosiasi, bahkan langsung memukul orang. Seperti yang bisa kamu lihat, semua bawahanku terluka karena penjahat ini." Sambil berbicara, Tiger Reynolds menunjuk ke arah Alexander Blackwood. Desi Collins juga buru-buru berkata, "Kapolres Alviano, aku pihak yang terlibat, aku bisa bersaksi." Setelah Alviano Holloway mengangguk, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa orangnya." Hah? Alexander Blackwood hanya bisa sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa sambil berkata, "Kapolres Alviano, aku juga anggota sistem kepolisian. Meskipun kita bukan satu unit, aku masih memahami prosedur ini sampai batas tertentu. Bukankah seharusnya kamu mendengarkan apa yang kami katakan sebelum membuat penilaian? Dengan kata lain, seharusnya kamu membawa pergi kedua belah pihak untuk diselidiki bersama." Tiger Reynolds berkata dengan acuh tak acuh, "Memangnya kamu apa? Orang yang sudah memukulku, meskipun kamu punya alasan yang bagus, itu tetap salah. Di kota Evermore, kalau Seraphim Technologies ingin menyentuhmu, maka kamu hanya bisa diam saja. Kalau kamu berani melawan, itu adalah kejahatan." Alis Luna Reed berkedut karena tidak senang, lagi pula Alexander Blackwood juga dari Solstice Holdings. Tiger Reynolds mengatakan ini di depannya, jelas-jelas provokatif. Sepertinya Tiger Reynolds sudah tidak sabar untuk adu kekuatan dengannya. Namun, makin seperti itu, Luna Reed makin diam, dia hanya melihat semua ini di pinggir. Setelah mendengar kata-kata arogan Tiger Reynolds, Alviano Holloway tidak merasa jijik sama sekali, tetapi malah berkata dengan acuh tak acuh kepada Alexander Blackwood, "Apa perlu kamu yang mengajari aku? Kalau kamu dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari aku, bukankah kamu akan menjadi kepala polisi? Cepat berlutut dengan kepala di tanganmu, dan ikuti kami kembali untuk menerima penyelidikan." Orang-orang di luar menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini. Terlalu sembrono, berani menyinggung Tuan Tiger Reynolds dari Seraphim Technologies, membuat Kapolres Alviano memimpin tim di sini sendiri, dan masih macam-macam di sini. Tidak ada gunanya berbicara tajam. Bahkan kalau dia bisa berbicara dengan baik hari ini, dia tetap akan masuk penjara. Kalau sudah tahu begini akibatnya, kenapa sebelumnya berbuat begitu? Bisa-bisanya dia menyinggung orang-orang Seraphim Technologies.
Semua orang mengira Alexander Blackwood merugikan diri sendiri dan tidak akan bisa hidup. Bagaimanapun, Seraphim Technologies tidak bisa disinggung begitu saja. Mau tak mau Sophia Caldwell merasa gugup, dengan begitu banyak detektif di sini, dan bahkan dipimpin oleh kepala polisi sendiri, tidak peduli bagaimana melihatnya, Alexander Blackwood tidak akan bisa membalikkan keadaan. Alexander Blackwood, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin kami memakan semua hidangan di sini? Hehe. Sekarang, mengapa kamu tidak mengatakan itu lagi agar semua orang bisa mendengarnya? Aku akan memberimu kesempatan, berlutut dan makan semua hidangan ini. Mungkin, kami, Seraphim Technologies, dapat memberi kamu kesempatan untuk membiarkan Kapolres Alviano memberi kamu hukuman yang lebih ringan, hanya 3-5 tahun penjara. Pada saat ini, Daisy Collins menjadi terlena, dan langsung melemparkan sepiring makanan yang diludahi ke depan Alexander Blackwood dengan keras, sambil berkata dengan dingin. Alexander Blackwood tersenyum tak berdaya, lalu berkata, "Kamu datang untuk merebut ruang pribadiku, kamu agresif, dan bahkan meludahi makananku, dan sekarang kamu memanggil polisi umum untuk menangkapku. Kemana pergi kebenaran? Kemana perginya hukum di dunia ini? Hukum. Di kota Evermore ini, akulah hukumnya." Alviano Holloway mendengus dingin setelah mendengar ini, dan melangkah mendekati Alexander Blackwood. Kata-kata Nona Daisy Collins, "Kamu baru saja dengar, kan? Apakah kamu akan kembali bersamaku secara langsung untuk menerima penyelidikan sekarang, atau kembali bersamaku setelah memakan semua ini? Meskipun kamu harus masuk penjara, apapun yang terjadi, kalau kamu menerima persyaratan Nona Daisy Collins, kamu mungkin benar-benar hanya mendapatkan 3-5 tahun penjara." Senyum di wajah Alexander Blackwood berangsur-angsur mereda, dia berkata dengan serius, "Sepertinya kamu, sebagai kepala polisi yang bermartabat, juga tidak mau mendengar kebenaran." Alviano Holloway berkata dengan acuh tak acuh, "Kebenaran? Kebenaran apa? Aku hanya tahu bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung, dan bahkan memukuli pihak lain. Karena kamu berani bertindak, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Inilah kebenarannya." Setelah mendengar kata-kata Alviano Holloway, semua orang tidak bisa menahan tawa. Jangan-jangan orang bernama Alexander Blackwood ini idiot. Tidak hanya menyinggung Tuan Tiger Reynolds dari Seraphim Technologies, dia masih harus membicarakan kebenaran dan berbicara tentang hukum raja. Konyol sekali. Kapolres Alviano secara pribadi memimpin tim ke sini, tidak bisakah dia memahami situasinya? Kalau aku adalah dia, aku akan segera berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanku, mungkin masih ada sedikit jalan keluar. Itu benar, orang ini sudah gila, hanya berbicara omong kosong dan membuang-buang waktu semua orang. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya perlahan saat ini, lalu berkata, "Kamu, seorang kepala polisi, tidak mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi, biar kulakukan saja sendiri." Mata Alviano Holloway menjadi dingin, dan dia tidak berbicara, tetapi ancaman itu terbukti dengan sendirinya. "Hehe, Kapolres Alviano sudah ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Mengancamku untuk menghabiskan hidangan ini, dan tidak boleh keluar dari ruang pribadi sebelum selesai makan. Kata-katamu itu hanya bualan." Wajah Daisy Collins penuh dengan penghinaan, dia sangat meremahkan Alexander Blackwood. "Tidak, aku sudah banyak bicara, sekarang saatnya turun tangan," kata Alexander Blackwood dengan serius. Semua orang memandangnya seperti monster, bukan? Orang ini masih mau turun tangan. Turun tangan di depan kepala polisi kota Evermore, Alviano Holloway.